Ya, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada, baik di wilayah Sumatera Utara, kabupaten kota maupun di luar Sumatera Utara. Hari ini kita berjumpa kembali dalam satu bingkai Markombur. Tentu kita akan punya tema. Tema kita hari ini adalah perlindungan dari pencurian data diri di era digital. Jadi hati-hati, nanti kita kumpas. Kenapa bisa dicuri, bagaimana cara mencurinya, nanti kita kupas bersama. Karena hari ini saya juga tidak sendiri. Kalau kata orang jauh berjalan ke padang Siditimpuan, tangkapkan kami seekor burung gelati, saya tidak sendiri, ditemani seorang perempuan. Sudahlah pandai berbicara, orangnya pula cantik. Siapa dia? Tak lain tak bukan Putri Rahmadani, lebih kerennya Putri. Ya, iya, Putri. Terima kasih Bang Munir, ya, cakep sekali pantunnya. Amin, jadi hari ini pemirsa kita akan menunggu ya banyak pantun dari Bang Munir nanti amin, ya. Amin, kita usahakan. Senang sekali rasanya Putri Zen kembali hadir dalam program Markombur ya Bang Munir. Ya. Nah tadi Bang Munir sudah spill ya untuk tema kita itu yaitu perlindungan dari pencurian data diri di era digital. Kita tahu pemirsa bahwa data diri di era modernisasi ini betul, ya Bang. Betul. Di era digital banyak sekali ternyata aplikasi-aplikasi yang bisa mencuri data diri kita. Bukan mencuri, kalau mencuri dicuri pun belahan. Jadi udah mencuri ya, dan dicuri. Ini jeruk makan jeruk bisa ini. Tapi abang bukan pencuri kan? Enggak lah. Aku cuma satu, mencuri hatimu. Iya, ampun ya ampun. Luar biasa, luar biasa. Ya bisa aja bang, itu udah ada loh cucunya di sini. Diam-diam aja. Oh, iya. Diam-diam aja. Ngeri juga. Nah kita ada siapa aja nih bang yang hadir hari ini nemenin kita? kita? Luar biasa hari ini kita tentu dalam berbicara apapun bisa kita bicarakan, apapun bisa kita kupas. Tentu harus kita kupas bersama orang dan insan yang betul-betul berkompetensi untuk membicarakannya. Yang pertama saya kenalkan dulu. Ini luar biasa. Kalau orang kati si batang kati jangan tetak batang gelaga, seorang laki-laki bukan sembarangan laki-laki. Sudahlah handsome, gagah. Siapa dia? Tak lain tak bukan Associate Profesor Muhammad Furqon MKom SC. Ini merupakan pengamat IT. Luar biasa Pak Prof. Alhamdulillah. Inilah dia. Kalau bilang orang repot boleh repot, jangan tetak batang selada. Ini profesor bukan sembarang profesor, udahlah profesor orangnya muda ya. Ini luar biasa. Satu lagi yaitu ini pengamat media sosial luar biasa. Ini betul-betul getol. Kadang-kadang ada hal begini begitu termasuk yang hoax. Ibu ini wah ini bahayanya, tetap memberikan rekom-rekom ya ataupun memberikan masukan. Siapa dia? Ibunda Yovita Savrina Berusi Tepu, Esos MSI. Ini dipanggil Kak Jo. Kak Jo. Ya, ini luar biasa Kak Jo. Kak Jo share Kak Jo ya. Kenapa sehat? Share Kak Jo ya. Sehat Bang Munir. Kemuning batang kemuning, jangan tetak si batang jati. Kalau udah ibu kita pakai baju agak kuning, tak kalah cantiknya dengan Asanti. Luar biasa. Awak ngangkat aja ini. Iya, pandai aja Bang Munir ini membual ya sore-sore. Itulah pula namanya tukang bual, harus pandai membual. Yang penting tidak pencuri kan Bang. Bener. Betul, nah sudah ada Kak Jo dan juga Prof Furqon ya yang hadir tentunya akan mengedukasi kita ya kan Bang Munir terkait dengan perlindungan dari pencurian data diri di era digital saat ini. Kita mungkin ke pengamat IT dulu. Boleh, kepada silakan. Prof Furqon nih selaku pengamat IT Prof. Marak sekali di era digitalisasi ini penggunaan gadget dan lain-lainnya, bahkan banyak aplikasi yang ternyata bisa mencuri ya kalau kata Bang Munir tadi, dicuri dan menjadi pencuri gitu dari data kita ini. Bagaimana tanggapannya Prof? Ya, baik, terima kasih Kak apa tadi? Putri ya, Kak Putri dan Bang Munir ya, dan Kak Jo. Tadi terkait dengan zaman hari ini era digital ya, mungkin sudah apalah kita ya sudah tahu semua bahwasanya zaman hari ini memang digitalisasi semua dan tak bisa lagi dipungkiri. Betul ya. Atau malah mungkin mencoba berlari dari zaman hari ini. Nah, jadi semua masuk serba digital. Nah, di dalam masuk semua serba digital sehingga yang berseliweran sekarang di dunia digital itu adalah data kan gitu. Nah, data inilah kemudian yang kemudian akan bisa dipakai dan terpakai untuk apa dan kemana saja gitu. Nah, salah satu memang faktor yang paling penting di era digital ini, isunya itu yang paling penting itu adalah privasi dan keamanan data.
Nah, ini yang harus kita sadarkan Kak Fitri kan bagaimana sebenarnya kita harus, ini juga menjadi sebenarnya salah satu literasi digital di dalam Kominfo, program pemerintah, yaitu budaya keamanan atau keamanan digital. Itu juga jangan disepelekan. Nah, nanti terkait bagaimana ya dan macam mana rupanya bisa masuk. Nah, ini yang harus kita diskusikan lah di sini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar. Ini luar biasa, artinya sekedar mengingatkan bukan kepada kita aja, kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun. Jadi bagi kita yang punya Android ataupun jangan tangan ini, jari ini, detik ukurannya, tapi bisa cedera orang lain. Nah itu paham ya, bisa cedera orang lain dan kita sendiri bisa menjadi merana. Karena kenapa? Ada sanksi undang-undang yang menyatakan itu. Nanti kita kupas undang-undangnya, pasal berapa, apa sanksi hukumannya dan sebagainya. Jadi kita waspada, dan waspadalah. Harus waspada ya Bang Munir terhadap digital saat ini. Jadi memang sebenarnya dunia modernisasi menggunakan digital sebenarnya mempermudah hidup kita sebenarnya. Dan kita membutuhkan. Iya benar sekali. Harus mengikuti zaman ya kan Bang Munir. Karena kalau nggak macam kami ini ya 60-an. Itu disuruh apanya, pandainya nerima HP. Udah itu SMS dulu, SMS aja, nggak lebih daripada itu. Namanya baby boomer. Baby boomer. Sekarang kan anak zaman Z ini dua, apalagi bentar lagi Omega lagi katanya. Generasi Omega kacau ya kan. Oke, lantas kita ke Kak Jo. Kak Jo sendiri nih, bagaimana Kak Jo melihat data perlindungan di era digitalisasi ini sebenarnya pengamanannya seperti apa seharusnya? Iya. Oke, jadi sebenarnya kan memang karena sekarang era digital, data pribadi itu memang jadi komoditas. Ya, tadi kita udah bahas juga apa-apa itu sekarang serba digital. Mau pesen makan digital, mau pesen betul. taksi digital, ya kan, bayar uang sekolah digital, apapun semuanya serba digital. Jadi data kita itu otomatis kan kalau kita mau bikin akun kan memasukkan nama, tanggal lahir, alamat, kadang ada nomor KTP dan lain sebagainya, itu data. Nah data kita tuh kemudian kan jadi komoditas tersimpan, tetapi kemudian ini aman atau enggak nih ketika kita menyimpan data pribadi kita di sana. Nah ini yang kadang sebenarnya intinya memang benar yang dibilang sama Pak Furqon tadi itu terkait dengan literasi digital kita tuh seperti apa. Jadi kalau literasi digital kita bagus, otomatis kita tahu bagaimana cara mengamankan data kita. Ini kan kadang orang sekarang ya, kita kan hobi ya flexing. Kita tanpa sadar kita mencantumkan ini atau kita posting ini itu. Nah, di dunia cyber itu kan banyak orang yang mengamati sebenarnya dan kita tidak tahu siapa. Mereka lah yang mengambil kesempatan itu. Jadi kalau dari sisi saya di ilmu komunikasi yang ditekankan itu adalah bagaimana kecakapan digital dalam menjaga keamanan data pribadi kita. Ya tentu juga pemerintah harus berperan juga ya. Jangan sampai kayak kejadian kemarin. Itu. Inilah luar biasanya. Artinya kita ingatkan juga kepada masyarakat. Beberapa waktu yang lalu itu jelas-jelas saya ikut eksekusinya di dalam tentang adanya beberapa persoalan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang saat ini lagi menjalani masa di lembaga permasyarakatan. Mereka melakukan sebangsa katakanlah permainan online yang sifatnya merugikan orang lain. Sehingga dia mencari keuntungan dari online dengan mengaku si ini begini, kadang-kadang dapat hadiah ini, begini. Waspadai itu. Jangan sampai terjadi, kalaupun ada hal-hal seperti itu, Bapak, Ibu, pemirsa TVRI, jangan cepat-cepat kita mendownloadnya, jangan cepat-cepat kita meresponnya, waspadai. Begitu Anda mulai merespon dan Anda melakukan, berarti awal bencana akan datang kepada kita. Awal masalah akan datang kepada kita. Pahami ya, saya mengingatkan, bukan ada maksud benci, mengingatkan. Karena mengingatkan itu adalah kewajiban sesama umat ya. Oke, salah-salah ya. Biasa sekali. Karena memang banyak literasi digital di kalangan anak muda ini juga harus ditingkatkan ya Bang Munir. Bukan hanya di kalangan anak muda aja ya Kak Jo, tapi juga di kalangan lansia gitu. Di kalangan Pak Munir lansia. Gini, Kak Jo nunjuknya Bang Munir, bukan Putri yang nunjuk ya Bang. Artinya gini, aku harus bangga. Karena kenapa? Ditunjuk Kak Jo kalangan lansia. Artinya Kak Jo mengambil spesimen untuk lansia lainnya melalui diriku. Kita harus bangga itu. Tak boleh kita kecil hati. Itulah dia. Tapi Pak Prof senyum-senyum aja deh. Ada yang tidak mau disampaikan Pak Prof ini. Apa gerang-gerangan ini Pak Prof? Pak Prof, awak mau tanya dulu Pak Prof. Ini kan dengan era digitalisasi ini banyak pola tingkah dan kelakuan. Kenapa saya harus nyampaikan gaya Medan loh?
Iya. Kalau gaya dari seberang-seberang sana kadang-kadang masyarakat Medan kurang paham. Banyak tingkah laku dan pola yang tidak pas. Iya. Artinya dia ndak begaduh pun dengan rumah tangga, artinya di share-nya apa Iya. padahal waktu dia nge-share nggak tahu di cat orang nomornya udah jadi masalah. Dibuat, oh ini dalam keadaan begini galau, kita mainkan begini, ini manfaatnya begini, kan begitu. Ini bagaimana Pak Prof? Nah, Ya, ini betul Bang April. Tapi inilah apa perilaku namanya Iya. ya. Nah, habit dari apa pengguna kita, pengguna digital. Artinya kita ini di Indonesia ini suka apa tadi kata Kak Jo, flexing, misalnya suka pamer, terus suka apa namanya memposting hal pribadi yang sebenarnya nggak perlu. nggak perlu ya. Ya kita punya pengalaman mungkin dari beberapa negara, memang yang paling kalau istilahnya dari sosial media yang paling cerewet itu di dunia itu adalah Jakarta gitu kan. Betul. Jadi artinya bisa menghasilkan ribuan, puluhan ribu tweet ya setiap hari. Nah sekarang masalah-masalah keamanan ini kan data-data pribadi ya. Data pribadi itu kan definisinya data orang perseorangan yang teridentifikasi atau mengidentifikasi terhadap dari kombinasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui elektronik dan non elektronik itu kira-kira. Nah, sehingga data-data apa yang harus boleh dan tak boleh gitu kita posting gitu ya kan gitu. Nah, dari survei dari data Bareskrim juga itu banyak penipuan itu via sosial media dari itu Instagram, Facebook, Twitter. Penipuan ini kan didapat dari mana? Data-data pribadi seperti nomor HP, nomor email, kemudian tanggal lahir dan sebagainya macam. Sehingga tadi seperti yang Abang bilang, tiba-tiba masuk penelepon itu ya. Penipuan itu via telepon itu. Mereka dari mana gitu mereka? Kadang-kadang yang lucunya kalau orang telepon dulu itu nggak tahu siapa ya. Tapi yang sekarang telepon tahu dia. Misalnya Pak Amril katanya, dia tahu. Macam dia pula yang kenal kali sama kita ya kan. Ini yang kacau jawab dulu. Dia SMS, dia WA, dia tahu selamat siang Pak Amril katanya gitu kira-kira. Itulah kebocoran terhadap data pribadi salah satunya. Sehingga kita percaya terhadap apa nanti arahan atau instruksi yang akan dia inginkan kepada kita untuk kita lakukan terhadap pencurian data itu. Inilah luar biasanya. Jadi bagi pemirsa misalnya, Assalamualaikum, selamat siang Pak. Siapa nih? Oh ini Pak Ridwan. Iya. Bapak Pak Amril ya? Iya. Siapa kau? Bilangkan aja gitu. Sok kenal kali kau, aku tak kenal kau. Bilang gitu aja, nggak usah bingung-bingung, biar tahu pula. Jadi kesempatan dia untuk cakap pun tak ada lagi. Kalau udah nggak ada kesempatan untuk cakap, galau dia. Kalau kabut dia. Ya, salah satu deteksinya dari nomor itu yang nggak kita kenal. Itu harus dicurigai. Jadi perhatikan nomor misalnya melalui WA dia ataupun apa. Kadang-kadang melalui MMS dia ngebel itu nomor tetap muncul. Begitu muncul kalau memang tak kita ketahui nomornya, apalagi tak ada pula profilnya, tak usah diterima. Iya. Ya, setuju. Aja, bandit ya kan? itu bandit. Bandit itu rupanya aja bandit. Tapi ada pula yang diterima nanti kalau keluarga, jangan pula marah. Oh, kok sama keluarga aku dibilang bandit? Jangan, enggak itu maksudnya. Tentu tanya dulu Ibu. Iya, ke Kak Jo lagi layanan. Kak Jo. Ya, Tentu belakangan ini kan marah dengan adanya pemberitaan. Ternyata setelah dicek ini tak benar, kebenarannya macam. Ini cara ngeceknya, pemirsa macam mana ini Kak Jo? kalau yang nggak benar itu ya Bang. Iya. Yang hoax gitu Kak Kan Jo. kadang-kadang pemirsa nggak tahu ini benar atau nggak. Macam mana aku cara ngeceknya? Iya Bang. Jadi kan kalau misalnya di kita di literasi digital yang apa ya kelompok-kelompok rentan tuh lansia, anak-anak. Jadi sama lah kayak di rumah mama saya gitu ya kan. Kadang dia bilang kenapa lah banyak sekali yang ngirim-ngirim ini. Terus saya bilang jangan di sembarang klik, lihat dulu siapa pengirimnya. Ya. Sekarang WhatsApp kan juga ya kan Bang. Nanti WhatsApp bisnis tuh bisa nama institusi. Kalau merasa kita nggak ada ngapa-ngapain, jangan usah dibuka. Langsung aja. Kalau nggak kenal jangan dibuka. Ada yang disuruh ngeklik, ibu dapat ini undangan gitu kan. Perhatikan kalau ada APK jangan diklik. Kalau ada apa Bu? Aplikasi misalnya gitu dia jangan. Undangan itu contoh. Terus gini Bang, saya jadi keinget yang Abang bilang tadi yang di penjara itu, scammer cinta. Iya kan Bang? Tahu. Iya. Jadi kadang kalau ada undangan kita yang add kita di Instagram, di Facebook, udahlah ganteng ya kan Bang. Terus kita lihat, sorry kita kan, maulah kita terima. Jangan, pakailah Google Reverse Image atau Google Image, Google Lens namanya. Copy, screenshot, foto itu kita masukkan ke Google Lens, lihat ada nggak orang yang pakai profil yang sama. Saya pernah tuh Bang berapa kali, dicek kan namanya ternyata beda. Di satu dia ngaku A, di saya dia ngaku B.
Saya tanya, kamu yang mana, yang A atau yang B? Langsung diblok saya. Sama Bu. Sama dengan HP Karena itu. menggunakan data diri ya, kan Kak, menggunakan foto Foto orang diambil kan. Iya, betul. Biasanya yang ganteng-ganteng, yang Yang paling cantik-cantik. gawat saya Sama dengan nomor telepon tuh ya, Truecaller ya apa? Truecaller. Truecaller. Nah, itu dicek apakah benar atau tidak gitu ya. Betul. Saya Jadi udah pernah. Tadi foto. foto. Ya, saya pun kena itu Pak Prof. Ya. foto Bang Munir Begitu. juga. Foto Bang Facebook saya. Munir. Oh, Facebook. Dia dikeluarkan gambar-gambar yang nggak serono. Ah. Jadi kawan-kawan bilang, loh Pak Haji, kok munculkan gambar-gambar ini, gambar apa? Aku bilang. Ya, paham. Kan gitu kan. Astagfirullahaladzim, kapan pula aku muncul. Terakhir aku minta tolonglah kawan yang ngerti IT, macam mana ini begini. Udah gampang tuh biar aku cek. Oh pelakunya si ini. Iya. Langsung dapat semua orang. Ya. Abang kan terkenal, fotonya Ya. dipakai, dibikin akun yang baru, mengatasnamakan Disalahgunakan akun ya kan, abang. Pak Haji. Udah itu Iya. yang paling gawat lagi minta apa? Apa, Bang? Seolah-olah saya minta Bantuan. uang, Iya. bantuan dan sebagainya. Waduh, kacau. Mau pinjam kacau. uang gitu ya kan? Mau Bang? nggak mau mengklarifikasinya, mohon maaf ya. Nomor saya nggak benar, ada begini. Itu paksa dulu. Payah pada jadi Iya. artis ya Iya, kan? iya. Bukan, jangan itu. Artinya gini, apapun itu Saya sifatnya, ngerti. kebesaran itu adalah amanah. Iya, yang harus kita benar. jaga baik-baik, karena itu semua adalah menguji keimanan kita. Wih. Yang jelasnya, Oke. Siap, kerakap batang kerakap, jangan Cakep. tebang si batang timun. Elok kita banyak yang mau kita bercakap, kita dengarkan dulu musik sambil minum. Baik. Itu dia lagi. Alhamdulillah. Ya pemirsa TVRI yang masih tetap setia bersama kami, yang saya sayangi dan kami cintai, tetap kita di tajuknya Markombur dalam satu perlindungan dan pencurian data diri di era digital. Satu pesanku kepada kita siapapun itu, kalian Apa tuh, tetap Bang? kuanggap saudaraku, tetap kuanggap adalah keluargaku. Kalaupun kalian menyalah, ya menyalah dalam arti menipulah kalian dengan metode digital, tobatlah ya. Kasihan orang yang ketipu, kadang-kadang belum tentunya dia berduit. Gara-gara kalian ngutang dia ke sana kemari, kalian mau pula masuk penjara, anakmu begini-begini, sekarang di kantor polisi begini. Banyak yang begitu. Udah itu kepada saudara-saudaraku yang di lembaga permasyarakatan, jalani aja hukuman, jangan tambah hukuman baru ya. Tobatlah, tobat, tolong tobat. Jangan bikin yang baru lagi ya kan. Udah tobat mengingatkan. lah ya, iya kan, Ya, Bang jangan lupa Munir. kalian. Nanti kita jalan-jalan jumpa sama ya. Tenang Iya. aja. Mari kita bincang-bincang ya. Oke, nah Oke. Putri mau ke Prof Furqon nih. Prof, Iya. kita kan tadi udah ngebahas bahwa banyak sekali data-data yang akhirnya tersebar di dunia Betul. digital. Lantas Prof, kalau ngomongin keamanan di Indonesia sendiri, seperti apa Prof yang harus ditingkatkan? Apakah pengamanan untuk data diri atau data masyarakat itu masih tergolong lemah di Indonesia sendiri atau bagaimana Prof? Ya, kalau kita jawab apakah pengamanan terhadap data pribadi di Indonesia apakah lemah? Ya lemah. Ya. Malah kita bilang mungkin masuk kategori sangat lemah ya. Betul, betul. Sebab ya kita lihat aja kasus kemarin barusan. Betul, Iya. betul. Ya, pusat data nasional misalnya kan. Bagaimana bisa di ransomware gitu ya. Kemudian diambil data-data. Itu kan sebenarnya satu kelemahan kita di dalam mengamankan data kita. Ya kan, nanti secara teknis sebenarnya banyak teknik yang bisa, kenapa bisa terjadi ransomware itu. Tapi itulah yang data itu, ransomware ini kan malware yang bisa dimasuk, kemudian di-encrypt, ya secara encrypt virusnya, kemudian mengambil data, kemudian di-encrypt datanya, jadi nggak bisa lagi dikembalikan. Nah, sehingga ransomware selalu berakhir kepada tebusan, namanya juga ransomware. Jadi ransom itu tebusan, ware itu dari malwarenya. Jadi memang nih kalau mau diambil nih datamu ini, mau diambil lagi kami kasih nih. Nah, tapi bayarlah gitu. Kalau enggak ya enggak. Nah, yang fatalnya kita kan adalah bagaimana sebenarnya itu tadi mengamankan data dari kok institusi kita ataupun orang-orang berkompeten untuk melakukan itu. Tidak ada. Ditambah tidak ada data backup. Ini yang jadi sangat, kalau kami di IT ini tentu sangat fatal. Ya, pertama taruhlah pengamanan ini memang banyak ya tekniknya, dan memang ini kan dunia cyber ini laga laga ilmu istilahnya, Betul, Bang. betul. Jadi banyak orang-orang yang makanya kita nggak bisa bilang kalau di IT ini kita paling pintar gitu atau Iya, paling benar. pandai, tidak ada. Karena banyak lagi di atas langit masih ada langit, sehingga ketika itu masuk, nah kemudian baru kita ngakui kita kalah gitu kan. Nah, tapi setidaknya ada beberapa layer atau lapis keamanan. Contohnya yang salah satu yang terbaik itu misalnya tadi backup.
backup data. Dan fatalnya kemarin itu kan tidak ada backup, sehingga betul, data betul. itu yang diambil Hilang. nggak bisa kita Dikembalikan lagi Nah, karena kalau ya. kan ditebus, kalau nggak kita tebus berarti nggak dapat, tapi nggak ada data tertinggal. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Berarti kan Prof, keamanan di Indonesia ini untuk pengamanannya itu tergolong lemah gitu ya Prof. lemah. Lantas bagaimana untuk menghindari serangan cyber ini sendiri Prof? Jadi begini, kita kalau begitu Mbak, kita kan ada 3 ini sebenarnya. Memang dari pemerintah, satu sisi dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, kemudian yang kedua dari sisi aplikasi atau pembuat aplikasi, yang ketiga sisi user atau pengguna kita. Nah memang kita kalau dari aplikasi sudah membuat pasti fitur-fitur keamanannya sendiri. Benar. Pemerintah juga membuat kebijakan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Tapi di level ini kan juga rentan gitu. Misalnya adalah situs yang boleh diakses dari umurnya. Kalau umur sekian boleh, tapi kan bisa ditebak. Email saja sebenarnya harus 13+ ya. Betul. Tapi kan anak umur sekian kan bisa aja buat itu. Iya. Nah, jadi yang paling penting adalah kesadaran terhadap user, pengguna kita ini. Untuk mengamankan, itu edukasi terus yang harus kita sampaikan. Jadi kita jangan menganggap data-data pribadi yang kita sebar itu biasa-biasa saja dan tidak punya pengaruh seperti kata Kak Ju tadi, foto, telepon, email dan sebagainya. Nah, untuk mendeteknya itu nanti itu tadi sudah sampai misalnya gambar tadi di Google Lens, misalnya nomor betul di Truecaller misalnya. Betul. Kemudian email itu bisa dilihat dari domainnya, nama domainnya, dan phishing ya namanya, penyamaran terhadap akses link-link website yang itu juga bisa kita, tapi harus pelan-pelan. Jadi phishingnya juga menyamar kan, misalnya mengakses ke www misalnya, ini bukan contoh ya, klikbca.com misalnya, tapi itu kan KLIK, nanti dibuatnya KKIK, jadi kikik gitu. Tapi kita kan nggak sadar itu sebetulnya. Nah itulah Udah awal-awal phishing itu, menipu, menyamar, dan kita masuk ke akses sebenarnya bukan website resmi, dan dia minta data-data kita di situ. Kemudian, nah kita harus hati-hatilah. Jadi kehati-hatian itu sangat penting di kita. Iya. Ini luar biasa, udah mulai makin jelas masalahnya bagaimana. Ternyata bukan persoalannya di pemerintah aja ya. Ternyata di diri kita sendiri sebagai pemegang. Kadang-kadang awal bencana itu datang dari kita. Tapi bagi pemirsa TVRI yang ingin juga nimbrung bersama kami untuk saling berdialog, silakan kami buka telepon interaktif ke 0811 6100386. Sekali lagi ke 0811 6100386. Silakan bertanya. Tapi ingat, tanyalah Pak tentang IT yo. Jangan pula kalian tanyakan nanti jalan sana rusak, kacau kami. Jawabnya apa yang tidak kami jawab tentang IT yo. Jangan yang lain-lain, nanti paret sana rusak, kalian lapor sama kami. Serak kami menyampaikan juga kepada siapa tidak kami sampaikan di sini ya. Jadi sesuai tema kita ya. Iya. Bang Munir. Nah, kita tadi udah dengernya udah enak kali ya kan Bang Munir. Ternyata memang keamanan dan pengamanan di Indonesia ini masih kurang kali. Jadi terus terang kita nggak boleh malu. Iya. Kadang-kadang artinya aparatur kita malu, dia menyatakan dirinya lemah. Iya, benar. Seharusnya akui aja, memang kami kelemahan kami ini. Mari Pak bantu, biar kami beli ini, biar kami tambah kuat. Tolong ajari kami ini, pendidikan begini. Jadi kan bagus dia. Jadi kenapa? Biar terbuka, artinya tahu kita lemah. Karena kenapa? Kalau bodoh kita diam-diam, akhirnya hasilnya pun apa? Hancur babak belur. Iya kan? Nah itu dia. Karena belajar itu 3 upahnya. Belajar secara kurikulum, beli buku lah, uang sekolah. Nah, itu upahnya. Kalau belajar secara otodidak, beli buku. Belajar secara bodoh, tahu apa upahnya? Kena marah. Nah, habis. Nggak ada lain. Bodoh kali pun nggak ya, memang bodoh. Belajar pula nggak modal. Nah, itulah. Oke. Nah, kita ke Kak Jo nih, sebagai pengamat media sosial dan juga akademisi, pastinya banyak sekali ya Kak menjumpai mahasiswa-mahasiswa yang berbeda karakteristiknya. Nah, lantas bagaimana untuk di kurikulum mahasiswa sendiri, apakah memang penggunaan media sosial ini diajarkan dengan baik? Ya, termasuk literasi digital ini, bagaimana pemahaman ataupun kampus universitas di Kota Medan ini memberikan edukasi kepada mahasiswa dan juga anak-anak milenial Gen Z ini Kak, terkait dengan penggunaan atau literasi digital saat ini Kak, silakan. Oke, jadi ini mungkin ini bukan promosi ya. Jadi kalau di kurikulum di USU sendiri
di komunikasi itu ada mata kuliah literasi media digital. Nah, mahasiswa kami itu kami ajak untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, apapun terkait literasi digital, mereka bebas, misalnya terkait tentang cek fakta, misalnya, ataupun mereka juga bisa tentang penipuan atau ya perlindungan data pribadi itu bebas. Nah, kalau sekarang yang sedang kami lakukan itu ada Akademi Digital Lansia. Ini bagian dari kembali ke awal. Ya, bagian dari bukan Bang. Karena rentan ya. Aduh Ya Bang, Allah. ini Ya, nggak apa-apa, Kak. ini kegiatan tular nalar ya Bang. Agak promosi dikit ya. Lanjut. Ya, nah tular nalar nih kami ada yang namanya Akademi Digital Lansia Bang. Betul, Hari betul. Sabtu nih nanti kami Amin mau, ya Rob. ya hari Sabtu ini kami mau ya mengedukasi lansia lah terkait penggunaan gawai digitalnya. Ada juga sekolah kebangsaan. Kalau sekolah kebangsaan ini untuk pemilih pemula, bagaimana mereka mengindra hoax, bagaimana mereka bisa melihat ini informasi benar atau tidak, berbahaya atau tidak, seperti itu. Juga hati-hati juga terkait juga data pribadi, kan kita harus hati-hati semua. Itu kita sampaikan. Oke, Jadi terima kasih. Udah Sudah berjalan masyarakat ya, Kak? sering berjalan. Kak Jo, Apa? satu hal yang paling aku menggelitik di Kenapa Bang? benakku ini. Tadi kan kakak Kenapa? ini tingkat kampus, Yes. tingkat edukasi. Artinya kenapa? Akan memberikan edukasi atau coaching kepada lansia. Sekarang mau kutanya, pernahkah Kak Jo mengajak pemerintah, CQ Kementerian Kominfo, CQ Dinas Kominfo yang ada terkait di Sumatera Utara untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat bekerja sama dengan universitas kakak? Ini yang paling penting. Betul. Ya kan? Nah, sama Kominfo ini kami sedang dalam timeline, karena benar kalau akademisi berjalan sendiri itu nggak bisa Bang. Kami butuh media untuk sosialisasi. Kami juga butuh Kominfo untuk ngasih tahu apa sih kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti apa gitu kan. Kami kan hanya ya kita harus berkoordinasi lah. Namanya juga kolaborasi. Iya, betul. Dengan Kominfo itu akan kami jajaki memang Bang. Ada sih memang beberapa kegiatan sama Kominfo, tetapi untuk yang Akademi Digital Lansia sama SK ini belum. Iya. Iya, alhamdulillah. Ini nanti ternyata. Kominfo silahkan ya. Iya. Iya. Awak ngingat Mari, kelah mari. Kominfo Mari. ya. Pak Kadis, izinlah kami Pak Kadis. Iya. Kalau bisa Pak Kadis, mari kita sosialisasikan ke tengah masyarakat. Jadi masyarakat kita nggak gaptek kali. Jadi biar selamat masyarakat juga. Artinya ini ibadah loh sama Bapak. Ibadah. Ya pakai aja tenaga-tenaga teknis, ada dari UIN, ada dari USU, ada dari mana-mana kan. Masih ada akademisi kita yang bisa bekerja sama. Artinya non-oriented profit kan Yes, itu. enggak. Kalau aku bilang free, bisa ya Kak ya? Bisa. Boleh Pak, boleh free kata Iya, namanya sosialisasi Iya. Bang, edukasi. Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Ada kok. Kalau di Kota Medan itu yang sedap ya Bang ya, yang Iya. free itu ya kan. Gratis ya. Yang gratis itu Oh, kan. paling enak itu makan gratis pun Iya. enak tambah 3 kali. Oke, kita ke Prof. Pak Prof. Furqon. Prof, ini kan marak sekali kan data di Indonesia dengan kita tahu bahwa sistem keamanannya itu lemah dan lain sebagainya, berarti butuh peningkatan dan juga Betul. perhatian dari pemerintah bahkan dari Kominfo sendiri. Lantas nih Prof, bagaimana apa yang bisa kita ambil ini pelajaran nih Prof? Apakah akan terulang kembali ini? Sistem seperti apa yang seharusnya ditingkatkan oleh pemerintah, Prof? Nah, saya Iya. tambahi sebelum Pak Prof Iya. jawab. Karena persoalan kegagalan pemerintah dalam melindungi data-datanya bukan pertama kali. Iya. Banyak. Udah kesekian kali. Awak nggak usah sebut berapa kali. Terulang-ulang. Bahkan yang paling sedih awak, yang kali ini paling Iya. wow kali. Paling besar ya, Bang. Pak Prof. Iya. Silakan, Ya, Prof. paling besar sebab kan udah datanya semua data di situ ya. Makanya data nasional. Iya. Ya kan dari berbagai instansi yang masuk itu jelas lah. Itu kan sudah kalau kita bilang objek vital kan. Iya. Dan termasuk itu kalau namanya perang cyber kita kalah telak. Udah itu. hancur total. Iya. Jadi kalau ini dianggap perang, maka kita udah habis lah gitu. Nah, bagaimana sebenarnya tadi kata Kak Rini tadi tentang macam mana lah jadinya kita kepada pemerintah atau sistem. Ya kalau pemerintah untuk memperbaiki sistem lah kita minta. Ya, datu kita minta sebagai warga negara juga tolonglah perhatikan data kita gitu, data pribadi kita. Anggaplah kita ini orang yang penting gitu. Iya. Data itu penting. Ini kan hanya menjadi mindset ini seolah-olah data itu menjadi remeh-temeh gitu. Karena kasus
cyber dalam misalnya untuk keamanan, ya kan, security ini kan memang isu utama gitu. Harusnya kan masuk di level prioritas kalau di pemerintahan atau misalnya di negara ini. Nah, tapi kita ini tadi Kak, apakah kita berharap, ya kita lah juga dari user ini ya mengamankan sendiri gitu. Kita bertugas lah, ibaratnya kita punya rumah, ya kan, walaupun nanti ada polisi ada apa, tapi kita bertugas juga melindungi rumah kita kan, dengan memasang pagar, jerjak dan segala macam. Ada perilaku yang harus kita biasakan gitu. Misalnya pertama menggunakan kunci password yang beragam gitu ya, dari ada karakter, ada huruf, ada angka misalnya gitu kan. Jadi tidak yang biasa gitu ya. Dan termasuk kan yang sering masuk itu kan yang bisa dibobol sebenarnya bukan hanya kecanggihan, maksudnya orang bisa menebak misalnya password itu, tapi karena password yang biasa-biasa saja. Iya. Contoh apalagi biasanya tanggal lahir. Iya, itu kasus ada kemarin itu diambil dompetnya. Kemudian dompet itu kan ada KTP, ATM, ya. ada KTP, kemudian dia masuk ke ATM. Dia lihat dari KTP, dia coba nomor tanggal lahir dan tahun lahir yang ada di KTP. Benar. Kemudian benar, habis duitnya. Iya. Nah, itu kan salah satu kelemahan dalam menjaga data kita, akun kita itu. Nah, itu kemudian habis. Itu jadi kombinasi yang kedua, kita harus melihat apa saja email yang masuk, data telepon yang masuk, SMS yang masuk, betul-betul dilihat dulu. Kalau tidak terpercaya dalam artian tidak ada nomor terekam, kemudian tidak dikenal gitu ya, itu jangan diklik. Itu jangan diklik gitu. Nanti karena itulah yang nanti akhirnya bisa mengambil data kita. Kemudian olah dalam undangan itu kan, contoh kasus undangan itu kan dia nanti akan mengirim ke SMS lagi, izin mengambil SMS kita. Dan SMS ini kan sering ada kode OTP. Iya, OTP-nya. Nah, itu OTP itu kan masuk di SMS dan si pelaku sudah menyimpan, mengangkat SMS kita, sehingga nanti habislah tabungan kita gitu. OTP itu one time password kan yang bisa, itu sebenarnya autentifikasi itu dua faktor yang sudah masuk, tapi karena dia lewat SMS itu rentan juga rupanya gitu. Memang itu kira-kira beberapa perilaku kita gitu. Ya itulah penjabaran arti daripada bincang-bincang kita yang untuk dari Prof. Jagalah status data pribadi kita, jagalah. Kalau kita punya password ataupun PIN, jangan sampai bocor sama orang lain. Kadang-kadang lupa kita. Karena takut lupa, awak catat di kertas, habis itu awak taruh kantong. Jatuh dompet awak, ATM awak di situ. Buka orang, ada pula nomor PIN. Sedekah itu namanya. Hati-hati awak yo. Kita tuh poin aja lah istilah Medan. Iya, benar-benar. Niatnya bukan mencuri, karena dapat dompet, dibuka ada lengkap, terakhir timbul pencurian. Mereka menganggapnya rezeki ya, Bang ya. Jadi supaya hal itu tidak terjadi, sama-sama kita memahami, sama-sama kita membuat perlindungan diri terhadap dokumentasi kita apapun itu. Betul. Yang jelasnya banyak hidup sebagai penentu. Hanya satu yang perlu saya ingatkan, sikap mandiri itu yang menjadi hidup, jangan kayak batu. Ya. Tentu pula kalau katakan katu jangan tetak si burung gelatik. Tentu kita tetap bersatu. Elok kita dengarkan musik. Ya, silakan ada itu. Yuk. Ya pemirsa TVRI yang kami sayang dan kami cintai dimanapun berada ya. Tadi saya udah ngajak untuk kita sama-sama melakukan interaktif. Materi kita tetap sama, yaitu Markombur. Tema kita juga tetap sama, perlindungan dari pencurian data diri era digital. Kemana harus menelpon ya? Ya saya ingatkan kembali ke 0811 6100 386. Ke 0811 6100 386. Jangan lupa kami nantikan loh. Tanya aja, jangan segan-segan. Daripada nggak tanya jadi galau, salah pula menjelaskan. Jadi kacau kan. Kalau udah tanya enak jelaskannya nanti. Yo. Karena kapan lagi ya kan, Bang Munir ada pengamat IT dan pengamat media sosial. Payah didapat gini, itu dia. Nah, kita ke Kak Jo dulu. Ya, silakan. Kak Jo, tadi kita udah cerita ya bahwa memang literasi digital untuk mahasiswa ini perlu ditingkatkan. Bagaimana menggunakan media sosial dan lain-lain sebagainya. Nah Kak, sebagai pengamat media sosial, kenapa sih Kak kok bisa
kata sandi bahkan media-media sosial yang kita gunakan sehari-hari itu bisa diretas, Kak. Itu apakah hanya menggunakan username kita atau seperti apa? Karena kan kalau kata Prof tadi yang harus dilihat adalah usernya, si penggunanya itu seperti apa. Jangan membuat kata sandi yang mungkin terbilang lemah ya, Prof. Nah, seperti apa tuh, Kak Jo? Iya, jadi ini balik ya Put, kebiasaan kita yang suka flexing, dan misalnya kalau untuk keamanan kita itu gini, mungkin kayak Pak Munir nggak kan bikin private sosial medianya. Iya. Pro pakai private nggak? Pakai di private nggak? Nggak. Putri private nggak? Enggak. Nah, enggak. Kalau saya private. Jadi ini itu balik lagi ke ya itu tadi ya. Kita itu aware nggak sih kalau kita membuka semuanya? Karena tadi Bapak bilang harus dipagari. Iya. Nah, kalau saya pagar saya kunci. Oh gitu. Ya, jadi saya private. Kemudian saya nggak selalu mengunggah misalnya, oh iya saya tuh kerja di sini, ada USU. Oke, oh ini anak saya, oh ini ibu saya, terus saya tag tuh akun-akunnya. Oke, sebentar Ibu, kita cut dulu. Ini ada penelpon. Oh, iya. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Halo. Halo. Oke, putus, kita lanjutkan. Nanti telepon lagi Bang ya, jangan segan-segan Abang nelpon, jangan takut-takut. Tak apa-apa lah. Kak Jo lanjutkan. Iya, jadi makanya kayak apa ya, kayak anak-anak muda sekarang gitu kan, ya kan mereka kita maunya wah ditampilkan. Nah itu sebenarnya yang harus kita refleksikan, kita batasi, kita kunci, kita private. Kemudian mana yang kita tampilkan? Jangan semua keluarga kita tampilkan, kita tag. Kemudian kadang nomor email kita masukkan, ya kan. Kemudian home di mana rumah saya. Nah kita seperti saya bilang, orang yang mengamati itu banyak Bang, ya kan. Orang kita ngerasa kita jago, wah si pencuri data ini jauh lebih jago dari kita. Itu tadi dilihatnya semua, cari sana cari sini, bobolnya lah tuh. Jadi intinya kepada pemirsa, mana tahu Facebook awak ada kenal lawan. Ini awalnya dari Facebook loh. Kenalan di Facebook, tiba-tiba udah sedap kenalan. Mas ataupun Adinda atau Abangda atau Pak minta nomor WA-nya lah, itu awal bencana. Iya. Karena kenapa begitu awak kirim nomor WA berarti nomor telepon awak kirim sama dia. Yes. Ya kan? Itu dia. Ini jadi pembelajaran bagi kita. Kalau ada yang minta seperti itu, waspadai dulu, jangan cepat-cepat berikan. Ya, jangan cepat-cepat berikan. Tanya, identifikasi, siapa betul nggak ini atau penipuan atau apa. Perlu kita curiga. Artinya gini, kalau nggak datang orang ke rumah kita, mesti assalamualaikum baru kita bukakan pagar. Kalau tak assalamualaikum jangan, ya kan? Artinya tak memperkenalkan diri jangan. Iya, benar. Bahaya. Istilahnya tahu sekarang kan banyak modus-modus maling ke rumah kita. Segala macam ya kan. Paham lah kalian tuh. Jadi nggak usah kungkap, nanti ada yang tersinggung, ya kan. Aduh, takut kali. Nah, kita ke Prof Furqon. Prof, lantas nih Prof, jika data nih sudah diretas, data pribadi sudah diretas, ya sudah kebobolan lah bahasanya Prof. Lantas kita harus ngapain nih Prof? Apakah mengganti atau menghapus? Seperti apa Prof? Nah ini memang kalau sudah diretas apa yang bisa dilakukan ya kan? Memang kalau sudah diretas berarti sudah terbuka. Ya kalau misalnya dia bersifat nomor, misalnya macam harus diganti dengan nomor baru ya. Misalnya karena SMS macam OTP itu kan masuk ke SMS. Betul. Jadi OTP itu masuk ke SMS, maka harus diganti dulu dengan nomor baru. Misalnya itu. Kalau ada yang kedua akun-akun bank, itu diklarifikasi langsung, dilaporkan bahwasanya kita terjadi pencurian nomor, sehingga ini di blacklist dulu, diblokir dulu. Karena kalau nanti OTP-nya masuk ke SMS nomor lama kan masih bisa diaksesnya. Baru yang ketiga mungkin ya kita ya sampaikan juga ke khalayak bahwasanya ada peretasan atau pengambilan misalnya data-data kita. Dan sekarang kan banyak juga kasusnya Kak ya, misalnya di pinjol itu dipakai data orang, katanya dia yang istilah baru ditagih debt collector, seolah-olah dia yang minjam, padahal dipakailah foto orang sama data-data itu. Nah itu jadi kita harus memang melaporkan. Ada juga di lapor.go.id ya kan, ada polisi cyber.id atau itu, dan Indonesia Blacklist kalau nggak salah di Instagram itu juga bisa dilaporkan tentang aplikasi-aplikasi
ataupun website ataupun situs ataupun apa nomor pun yang kira-kira melakukan penipuan dan pencurian data. Itu wajib sekali. Jadi 3 hal tips yang saya ingatkan. Yang pertama, khususnya bagi laki-laki ataupun perempuan, tanpa terkecuali mau gadis, mau apa, terserahlah kalian, mau apa. Artinya kalau kalian berkenalan kepada seseorang yang tidak jelas, ketika dia minta foto privasi kalian, foto privasi jangan kasih. Begitu kalian kasih foto privasi, apalagi sampai hal-hal tanda kutip terlaku, dia akan mengancam kalian kalau enggak ini ku sebar. Dia mulai minta uang. Itu satu. Yang kedua, kalau ada juga yang kalian kenal begini ini baik kali kalian rasa, ayolah buka nomor rekening bank di sana, kalian buka nomor rekening bank, kalian kasih bukunya, kalian kasih nomor ATM-nya, kalian kasih pula nomor PIN-nya. Hati-hati. Itu modus judi online. Judi online. Ingat ya, begitu apa nomor kalian kena tak, begitu razia kalian yang terjengkang, terlungkup ditangkap. Aku buka kartu udah kejadian loh. Oh iya bang. Maka aku tuh udah poin ngomongnya. Yang ketiga, kalau ada kenalan di YouTube, minta nomor HP kalian jangan kasih. Ini enggak karena cantik kalian tengok fotonya, ini aku kasih lah. Padahal itu belum tentu foto dia ya kan bang? Salah-salah mah cakapnya tau. Yang berewoknya orangnya yang minta ya kan, belum tahu kita bikin ya oke. Baiklah, masuk pula penelpon. Oke. Assalamualaikum, selamat sore bapak. Bapak atau ibu ini? Waalaikumsalam. Dengan bapak apa nih pak? Dengan Asal jangan Nasution. dengan Pak Junaidi Nasution. Allahu Akbar. Asal jangan Pak Nasution, betul Pak Nasution. Pak Junaidi Nasution di mana Pak? Allahu Akbar. Di Serdang Bedagai, Pak. Oh Serdang Bedagai. Aduh matilah. Apa enggak ditanya Pak Yuk silakan Pak. Mau tanya ini Pak. Boleh Pak. Facebook saya kan digandakan sama orang oknum tidak tanggung jawab. Oh iya. Digandakan. Bahkan foto saya dimasukkan ke WA seseorang yang tak tanggung jawab. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Baik Pak. Itu ya Pak ya, cara menghapusnya kalau Facebook kita digandakan ataupun dihack orang lain lah gitu ya. Iya. Iya Pak, makasih dapat kami pahami apa yang Bapak tanya, segera saya jawab. Kita tanyakan kepada ahlinya ini. Ini ada, bisa Ibu nanti menjawab, bisa Bapak atau Pak Prof. Pak Prof lah dulu. Ini Pak Prof. Apa tadi? Jadi Gimana Facebooknya dihacker orang, jadi dibuatlah dia, dikasihnya foto orang lain dan sebagainya, malah dibuatkan nama dia. Bagaimana ngapusnya? Ngapusnya ya. Nggak bisa. Iya. Jadi gini Pak, ini yang sering disebut dengan jejak digital, dan setiap apapun data yang masuk kepada internet, meskipun sudah dihapus, tetap masih ada. Apakah orang yang mengcopy, mendownload, dan itu masih tersimpan. Jadi makanya harus hati-hati terhadap memposting. Ini kan internet nih namanya, sosial media terjaring pada internet. Hari ini saya posting meskipun cuma 1 detik, 2 detik, tapi sudah ada yang mengcopy, sudah ada yang mendownload, berarti sudah masuk ke tempat orang. Macam mana, sering pertanyaan seperti itu. Macam mana mengambil yang tadi, yang foto barusan saya posting, pas sudah saya delete di akun saya, yang di sana macam mana? Ya nggak bisa lah. Bagaimana? Makanya kami selalu menyatakan berpikir sebelum itu, thinking before posting gitu, betul-betul gitu. Jadi pikirkan. Nah, macam mana misalnya tadi, kalau orang kan bebas ini bisa membuat akun Facebook ganda atas nama foto juga kita. Siapa sekarang yang tidak bisa? Orang semua sudah beredar. Ya cuma kita kasih apalah, bahwasanya kasih konfirmasi, klarifikasi pada semua kawan-kawan kita bahwasanya inilah Facebook kita yang benar, inilah WhatsApp nomor kita yang sekarang yang baru. Kalaupun itu dihack, dibajak misalnya, ya sudah. Tapi ya disampaikan, ya dia bagaimana menghentikan. Kalau nanti kan banyak, nanti dia kan akan menyampaikan minta uang gitu misalnya atas nama profil kita. Ya, dia bilang aja enggak. Pokoknya di grup kita semua kita sampaikan itu tidak dari bukan kita ya. Kita gitu. Nah kalau mau ya dilaporkan lagi baru ke lapor.go.id apa tadi ke Indonesia Blacklist di Instagram, dilaporkan nama-nama itu di blokir. Tapi kalau kita yang menghapus itu akun, macam mana caranya? Nah, tapi saya kasih dikit informasinya. Kenapa? Kadang-kadang kan sering dibilang punya saya dihack ini, Facebook, Instagram atau apa. Pertanyaan saya, kami selalu menyatakan gini, apa memang semudah itu menghack gitu? Maksudnya gini, ini punya saya kunci, tiba-tiba abang bisa ambil, berarti kan dia tahu kunci saya gitu. Betul. Kalau kuncinya sederhana, lemah mungkin ya, tapi kalau misalnya kuat,
Atau misalnya diretas dengan mengubah password kita, tentu tidak semudah itu juga. Aplikasi semacam WhatsApp juga kan end-to-end Two-step encryption, verification. yaitu ketika masuk dari satu pintu, dari satu tujuan dari awal ke sumber, dari sumber ke tujuan, kemudian di tengah perjalanan namanya encryption ini di tunnel ini, istilahnya di terowongan ini, kemudian dilindungi. Jadi tidak bisa memang diambil semudah ya, mengambilnya di tengah jalan kemudian dikatakan nick. Yang sering terjadi sebenarnya kelalaian kita si user, misalnya login itu tidak di sign out. Bukan hanya di device dia, mungkin di laptopnya atau di tempat orang. Gitu, dan itu tertinggal. Iya, benar. Nah, itu yang bisa Makanya dalam konsep internet sehat, salah satunya adalah men-sign out atau melog out setiap akun yang kita Iya. pakai. Sebenarnya itu Bang standarnya. Termasuk HP kita ini juga tidak boleh dipegang-pegang sembarang betul. orang. Iya. Nah ini kita kan yang lalai, jadi kemudian itu digunakan orang. Oke lah. Artinya sudah jelas kepada Bapak Irwandi Nasution. Semoga ini menjadi pemahaman bagi kita bersama. Yes, Tentu Pak Prof, waktu juga yang Iya, memisahkan siap. kita. Batasan semua ada pertemuan. Tapi ini tidak aku bilang pertemuan Kenapa? diakhiri dengan perpisahan. Tak mau aku. Karena mau ketemu lagi ya, Bang Kita tetap Munir? ketemu lagi. Iya, Jadi yang pasti. jelasnya sebagai closing statement kami persilakan Pak Prof. Mungkin saya dari sisi IT kita harus menyampaikan bahwasanya IT ini adalah sudah enabler ya, penghidup, jadi tidak bisa dihindari. Cuma yang kedua kita wajib berjaga-jaga, waspada dan jangan terlalu terbuka di dalam dunia IT. Oke. Oke. Terima kasih alhamdulillah kepada Ibu Kakak kami Jo. Ya, Terima Jo, kasih. ya. Sama, Bang. Yang jelasnya saya Haji Munir Nasution. Kalau dibelah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali berpisah dalam hati yo. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya. Dan saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya.